Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melanjutkan aktivitas kita terkhususkan dalam sepanjang hari ini. Dan kita pun boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Sabtu 10 September 2022. Mari bersama bersyukur dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, suka dan duka yang kami lalui dalam menjalani kehidupan ini. Kami meyakini semua itu adalah proses Engkau membentuk kami sedemikian baik. Biarlah Tuhan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan, Roh Kudus yang akan menolong dan memberi kekuatan kepada kami untuk memahami firman ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama membuka Alkitab dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memerhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah gembala yang baik. Tentu kita semua pernah melihat orang yang sedang menggembalakan ternaknya. Secara khusus bagi kita, masyarakat Toraja, ternak yang paling akrab digembalakan itu adalah kerbau. Kalau dalam bahasa Toraja disebut tedong. Gembala yang baik tentu akan merawat kerbaunya dengan baik pula. Mencarikan rumput yang segar, memberikan air yang cukup, serta memandikan kerbaunya. Berbeda halnya dengan gembala yang hanya asal-asalan saja. Mereka lebih suka bersantai, bermain handphone, atau menonton, atau melakukan hal lain daripada memerhatikan kerbaunya. Dalam bacaan kita, Tuhan menjelaskan hubungannya dengan umat manusia dengan menggunakan pengandaian tentang gembala dan domba-domba. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan umat manusia. Dia menggembalakan tentunya dengan penuh kasih, bahkan memberikan nyawanya
bagi keselamatan domba-dombanya. Ketika dombanya dalam bahaya dan terancam keselamatannya, maka dia akan tetap setia melindungi dan menyelamatkan domba gembalaannya. Sementara itu, pengajar-pengajar sesat, para pemimpin dan penguasa diandaikan sebagai gembala upahan. Mereka tidak setia merawat dombanya. Bahkan ketika bahaya datang, mereka lari. Mereka meninggalkan domba-domba mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah gembala yang baik, yang sungguh mengenal dan melindungi serta memberi keselamatan bagi domba-dombanya. Kita semua adalah domba-domba milik Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Di saat kita memiliki pergumulan yang berat, sakit penyakit, masalah dalam keluarga, pekerjaan kita, pendidikan kita, kita percaya Tuhan Sang Gembala bukan hanya di dalam duka cita, tetapi pun ketika kita merasakan sukacita yang asalnya pun dari Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik. Ia akan menolong dan memberikan keselamatan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Engkau Tuhan adalah gembala yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan domba-dombamu berada di dalam bahaya. Engkau selalu setia menunggu, menjaga domba-dombamu dengan sabar. Engkau adalah gembala yang sangat baik bagi kami umat-Mu. Kami adalah domba-domba yang terbatas, yang tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan daripada-Mu. Kami memohon senantiasa, kami yang adalah domba-domba-Mu yang membutuhkan kasih sayang, cinta, pertolongan daripada-Mu, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami umat-Mu. Di dalam kehidupan orang tua, baik yang sudah lanjut usia, Engkau menjadi kekuatan penghiburan agar mereka senantiasa sabar, dapat menjalani masa tua dengan penuh sukacita, menyerahkan kehidupan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitupun pekerjaan umat-Mu, Engkau berkati senantiasa. Engkau berikan hikmat, kesehatan, ketekunan, dan kekuatan serta kesabaran dalam mereka menjalani pekerjaan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau menjaga anak-anak, biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu senantiasa, memperoleh ketekunan daripada-Mu untuk menjalani pendidikan dan menyelesaikannya dengan baik, dapat menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau penghibur dan kekuatan bagi kami yang berduka cita. Engkau memulihkan kami yang mengalami sakit penyakit. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pertambahan usia dan berkat-berkat yang boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Rencana hidup kami, Engkau yang ikut campur. Kami merencanakan tapi Engkau yang menentukan semuanya akan terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi dan melewati setiap pergumulan. Ini adalah bentuk proses Engkau membentuk kami menjadi bejana yang bernilai, menjadi ciptaan-Mu yang menjadi ciptaan-Mu yang dapat berguna bagi Engkau dan juga bagi sesama kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara ini, agar kami pun boleh senantiasa berada dalam damai sejahtera dan keadilan, menghadapi semuanya dengan bijaksana dan penuh dengan hikmat. Seperti beberapa hal yang boleh terjadi yang menimpa bangsa dan negara kami pada saat ini.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunkan segala dosa kami, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.